Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ribut Ahmad Witoto, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Weringinan Gresik. Pada kesempatan kali ini saya ditemani langsung oleh Bu Lutfi. Selamat siang Bu Lutfi. Selamat siang Pak Endo. Apa kabar? Baik, terima kasih. Siang hari ini saya dan Bu Lutfi akan berbicara atau bercakap-cakap terkait dengan rencana pembelajaran, ya. Kita bercakap-cakap terkait dengan langkah praobservasi sebelum saya mengobservasi Bu Lutfi pada waktu pembelajaran. Baik Bu Lutfi ya, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu Lutfi untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Lutfi? Untuk tujuan pembelajaran, karena ini kelas 11 ya Pak Edo ya, dengan akan membahas teks yang namanya analytical exposition, maka tujuan pembelajarannya ada beberapa. Antara lain satu, dengan menggunakan aplikasi Word, itu saya harapkan peserta didik mampu untuk menyimpulkan atau memperkaya kosakata sulit sehingga akan mempermudah mereka itu mendapatkan makna atau arti dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah melalui mind mapping secara peta konsep, peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial dari analytical exposition text, kemudian struktur dari teks tersebut, dan juga ciri kebahasaan yang ada pada teks analytical exposition. Selanjutnya yang ketiga adalah peserta didik mampu menangkap makna atau mencari informasi secara detail dari teks tersebut. Dan yang terakhir adalah melalui aplikasi pembelajaran Padlet. Di sini diharapkan peserta didik itu mampu mengembangkan atau membuat teks analytical. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, mereka akan dinilai dalam segi keterampilan writing-nya. Oke, baik. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran. Ya. Baik, Bu Lutfi, pertanyaan selanjutnya adalah area pengembangan. Area pengembangan mana yang fokus Bu Lutfi lakukan untuk materi ini? Iya. Oke. Untuk materi ini dengan menggunakan yang saya jelaskan tadi, mind mapping, itu saya harapkan siswa bisa belajar untuk menganalisis teks. Jadi mereka itu mengenal peta konsepnya seperti apakah analytical exposition itu, mulai dari ketika mereka tuh di awal dari teksnya itu apa, strukturnya apa, pendahuluannya, kemudian intinya apa, kemudian akhir dari teks tersebut itu apa namanya. Di sini analytical exposition itu memang mempunyai 3 struktur teks. Yang pertama adalah orientation, kemudian argumen, dan terakhir adalah conclusion gitu atau kesimpulan gitu. Reorientation namanya. Nah, dan ini memang tujuannya adalah untuk membekali siswa supaya mereka itu bisa berpikir kritis. Jadi tidak hanya membaca teks itu saja atau mengetahui cerita dari teks itu saja, tapi anak itu bisa menganalisis. Nah, paragraf 1 itu teks apa, maksudnya strukturnya apa, paragraf 2 itu strukturnya apa, paragraf 3 strukturnya apa. Jadi ketika mereka itu akan membuat sebuah teks analytical exposition, mereka itu tahu apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir melalui peta konsep tersebut. Kemudian di sini memang area pengembangan saya memang membentuk seperti kerjasama atau kelompok kolaborasi Pak ya, karena memang ketika kita meminta siswa itu untuk menganalisis itu kan paling tepat adalah mereka berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi dibentuk kelompok-kelompok kecil, disajikan teks-teks yang berbeda sehingga mereka itu bisa menganalisis teks tersebut. Jadi mereka akan memiliki banyak wawasan dari beberapa teks-teks yang tersebar di beberapa kelompok-kelompok kecil tersebut. Baik, ya. Baik Ibu Lutfi, itu area pengembangannya ya. Jadi kolaborasi, kemudian capaian pembelajarannya tadi sudah jelas. Selanjutnya adalah rancangan pembelajaran Bu Lutfi. Ini terkait dengan
strategi, model, dan metode apa yang Bu Lutfi gunakan untuk pembelajaran dilaksanakan besok, Bu Lutfi? Strateginya karena memang bahasa Inggris itu memang lebih dominan kepada teks ya Pak ya. Maka strategi pertama adalah memperkaya kosakata siswa. Tentunya di sini saya memakai aplikasi yang namanya Wordwall. Di situ aplikasinya itu sangat sederhana. Kemudian yang ada hal yang menonjol dari Wordwall itu sendiri, bisa menampilkan suara. Jadi mereka itu tidak hanya belajar tentang vocabulary saja, tetapi mereka bisa belajar how to pronounce, bagaimana cara pengucapan atau pelafalan kata tersebut. Kemudian mengenai metode pembelajaran, sepertinya kalau untuk analytical exposition, karena ini berpikir kritis menggunakan peta konsep, maka saya memilih PBL, problem based learning. Jadi saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian mereka akan berusaha mencari jawabannya dengan teman kelompok dalam kelompok kerja tersebut. Baik Bu Lutfi, ini pertanyaan yang keempat ya. Terkait dengan waktu pelaksanaan pembelajarannya kira-kira kapan? Meliputi hari, tanggal, jam, dan kelasnya? Ya, sesuai dengan jadwal pelajaran saja ya Pak Edo ya. Sesuai dengan jadwal pelajaran di kelas, saya merencanakan kelas 11.1, maka hari Jumat besok. Jumat tanggal 26 Juli 2024 untuk jam pembelajaran jam pertama sama jam kedua saja Pak Edo. Baik ya, berarti pagi dulu ya. Pagi. Ya. Baik Lutfi, itu tadi beberapa pertanyaan. Maka kira-kira saya nanti akan datang di pembelajaran Bu Lutfi, nanti saya akan mensupervisi, melihat dan mencatat apa yang Bu Lutfi lakukan. Kemudian percakapan kita tidak berhenti di sini, nanti akan ada percakapan pasca observasi bersama pengajar praktek ya Bu Lutfi ya. Baik, saya akan bersedia membantu. Ya, baik Bu Lutfi, yang terakhir kira-kira apa yang sebentar ini di praobservasi, apa yang Bu Lutfi dapatkan dari percakapan ini tadi? Tentunya melalui percakapan kita tadi itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang dalam pembelajaran itu ya Pak ya, kita itu harus bisa menerapkan teknik yang tepat, pemilihan teknik yang tepat atau strategi yang tepat ketika kita itu memberikan materi kepada siswa, supaya apa yang kita inginkan dalam tujuan pembelajaran itu tercapai. Kemudian metodenya kita harus bisa memilih apakah itu problem based learning kah atau project based learning kah. Nah, karena apa itu juga menyelesaikan apa yang ingin kita dapatkan dari siswa. Karena kita di sini adalah sesuai dengan tujuannya adalah critical thinking, maka tentu saja problem based learning itu adalah pilihan yang sangat tepat menurut saya. Baik, terima kasih Bu Lutfi atas informasinya. Kita ketemu pada saat observasi hari Jumat ya Bu Lutfi. Demikian saya dan Bu Lutfi telah melakukan percakapan berobservasi. Nanti kita akan bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Lutfi. Terima kasih Pak Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Morning students. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. How about you? I'm fine too. Are you really? You are fine today? Yes. Yes? Why do you feel so excited today? Because tomorrow? Because yes, good. Yeah. So you can enjoy your leisure time at home, yeah? yes. Okay. Before start our class today, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, thank you, Bima. Adinda Dwi Ramadhani. Agnesia Firdia Rafa. Amara Jaya. Motivate for today. Please, Agnes. Do you have the mic?
Okay. Stand up, please. SMA.New bersinar, bersih, sehat, indah, aman, ramah anak. Today, I have quotes for you. I hope by reading this quote, you will be motivate yourself in the future. Can I ask Farezi, would you please read the quote? Learning is never done without errors and defeat by Vladimir Lenin. And next, Pascalis? Push yourself because no one else is going to do for you. Yes, good. Before that, I want you to know about our learning objectives today. Aulia, can you help me to read the learning objectives? At the end of the class, the students able to understand the difficult words in analytical exposition text, understand analytical exposition text, identify the social function. What do you see from the picture? What do you see from the picture? It is about what, Bima? Bullying, Miss. It's about bullying. Yes. Ah, good. Surya, what do you think? Is it good or bad? Bad, Miss. Bad activity. Do you have a same opinion with Surya? Bullying is a bad. Yes? Good. Zaman sekarang bully semakin menjadi-jadi. Verbal bullying. What is verbal bullying? Intimidasi. Intimidate. Intimidate your friend. Ah. And the next? Social bullying. Now, to enrich your vocabularies, Bu Lutfi gives you the link of word world, and then there are some difficult words with the meaning, and I hope you to find the words and the meaning. So after that, I hope you can easily to understand the text. Now, please open your gadget. I will write down the name of the group here. One group consists of 6 students. Okay, now I will give you this paper. One student, one paper.
Before of that, I want your number. Okay, Durli, what number you are? 6. Yes. Who is number 1? Arma. And then who is number 1? Maria and Adinda. Here, the students of number 1 is gathered together. So, Fabian, Erma, Bima, Maria, and Adinda will discuss the first paragraph. So you have to discuss the paragraph, you have to understand, and then after that you can back again to your group. Understand? Yes. Okay. Now do it like the example. So you have to move again, make the smaller group again. So we will have 6 group. So number 1 with number 1, number 2 with number 2, and number 3 with number 3. And then number 1 will read the paragraph 1. Okay, here number 1, and here number 2, and then here number 3, and the 4, and the 5, and the 6. Okay, what should you do? First, read the paragraph, of course. Okay, finish. Acha, finish? Yes? Okay. Now you have to back again to your first group. Everybody, silent please. Hello. Elma will read the first paragraph, so please be focused. Yes, read the title. The dangerous effect of bullying in educational setting remains a commonplace everyday experience. The act of bullying include a wide range of malicious behaviors, Behavior, including physical physical violence, threats, verbal mockery, ostracism, and rumors toward vulnerable targets, and typically repeat bullying among students is very dangerous. It can affect not only the student who get bullied, but also the bullied, the witness of bullying, and the school itself as an educational institution. Good. Okay, what is the main idea of the first paragraph? Everybody who can answer, raise the hand. What is the main idea of the first paragraph? Yes, Adinda, good. That bullying still often The main idea of the first paragraph. Everybody, focus please. The main idea from the first paragraph is that bullying still often occurs in the school environment with malicious behaviors. Yes, good.
So what is argument? Arguments is this is the opinion of the writer to support the thesis. Okay, back to your text again. Which paragraph is called argument? Yes, Adinda? Which paragraph? The second paragraph, Yes. third paragraph, fourth paragraph, and fifth paragraph. Yeah. I'll give you the homework. I have shared the link. You can see the. Have you got the link? Yes. Okay. Make sure you do the test, because I want to know whether you understand or know about this analytical exposition text. Okay? Okay. Now you can back to your place again. Hello guys, you can back to your place again. Analytical exposition text. Okay. Can you mention the structure of analytical exposition text? Thesis, argument, conclusion. Okay. Thesis, argumentation. Okay. Next, the last question. What is the language features that you found in the analytical exposition text? Simple present tense, and then Causal conjunction, clausal conjunction. conjunction, and then internal conjunction. Okay. I hope you learn more about this language features, because next meeting we will write an analytical exposition text. Of course, if you write the text, you have to understand about the grammar, right? Okay. Now, to close our meeting today, Bima, can you help me to close by praying together? Before finish our class today, let's pray together. Pray begin. Finish. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ribut Ahmad Witoto, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Waringin Anom, Kabupaten Gresik, angkatan ke-10. Saat ini saya sudah ditemani oleh pengajar praktek saya, Bapak Khairuddin. Selamat pagi Pak Khairuddin, apa kabar? Terus yang kedua, saya juga ditemani oleh rekan saya, Ibu Lutfi Tuti Inggarani, selaku guru bahasa Inggris. Baik, Bu Lutfi, apa kabar? Terima kasih Pak Edo, kabarnya baik, alhamdulillah. Bu Lutfi, pertemuan hari ini kita akan praktik teaching Ya. berdasarkan hasil observasi pembelajaran yang kemarin saya lihat dengan di kelas pada tanggal 24 Juli ya. Itu nanti hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi, Bu Lutfi. Baik. Bu Lutfi siap ya? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Baik Ibu Lutfi, pertanyaan saya yang pertama, Ibu Lutfi, bagaimana perasaannya ketika praktek pembelajaran kemarin pada waktu saya observasi di kelas? Pembelajaran kemarin ya Pak. Ya, Menurut saya itu memang ya setiap kelas itu kan memiliki problematik sendiri-sendiri. Untuk yang kemarin diobservasi Pak Edo itu memang ada hal yang menurut saya kurang puas Pak. Ya, tidak semuanya, ada beberapa siswa saja yang sepertinya itu tidak cocok dengan hati saya. ada beberapa siswa saja begitu ya. Baik. Ada beberapa siswa saja. Baik, Bu Lutfi.
sebelum kita ke detailnya, Bu Lutfi ya, Iya. saya mau bertanya terkait itu, Bu Lutfi. Kira-kira ada hambatannya nggak, Bu Lutfi, ketika waktu kemarin kegiatan pembelajarannya yang dilakukan? Oke. Pada waktu kegiatan pembelajaran, saya kan mengampu pelajaran bahasa Inggris ya Pak Edu ya. Iya. Bahasa Inggris itu memang seharusnya itu menyenangkan. Hmm. Namun bagi beberapa siswa yang memang kurang antusias, itu menjadikan bahasa Inggris itu pelajaran yang rumit. Padahal Rumit, itu ya. kan hanya pindah bahasa saja mungkin ya Pak, kita belajar dari satu kosakata pindah ke kosakata yang lainnya itu saja. Jadi hambatan terbesar saya itu memang siswa kurang antusias. Antusias ya. Kurang antusias sehingga menjadikan pembelajaran bahasa Inggris itu pembelajaran yang sulit, membosankan, apalagi ketika membaca teks karena memang bahasa itu semuanya tentang teks. Disajikan beberapa paragraf itu sudah geleng-geleng. Ya karena memang mereka itu tidak mampu untuk mengambil makna dari teksnya itu apa. Mengambil makna ya, sama antusias. Baik, Bu Lutfi. Selain itu, ada enggak terkait strategi pengembangan Bu Lutfi kemarin yang dirasa kurang berhasil gitu? Oh iya. Kemarin itu kan saya menggunakan metode mind mapping ya Pak Edi ya. Bahasa Inggris itu kan pembelajaran tentang teks. Nah, teks itu yang dipelajari apa? Salah satunya itu memang structure of the text, kemudian linguistic of the text gitu ya, linguistic features atau ciri-ciri kebahasaan. Nah, untuk mengajarkan structure of the text itu saya menggunakan metode mind mapping, di mana di sini memang anak itu saya giring untuk mendapatkan konsep dari struktur teks itu sendiri. Ya, Lutfi, sini catatan saya ya, terkait dengan antusiasme hambatan jenengan tadi, ada antusiasme, kemudian pembelajaran yang kurang menyenangkan dan kemampuan mind mapping siswa yang kurang, Lutfi ya. Kira-kira apa solusinya Bu Lutfi untuk menangani persoalan tersebut dalam proses pembelajaran? Ya. Bahasa Inggris identik dengan bahasa dan bahasa identik dengan kosakata ya Pak. Untuk membuat anak menarik itu saya memang ada beberapa permainan dan memang membutuhkan gadget Pak ya. Jadi untuk membuat menarik di situ saya menggunakan aplikasi yang namanya Word Wall. Di situ saya memilih kosakata, beberapa kosakata yang sekiranya sulit atau tidak biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya dari situ saya mengajak siswa itu untuk mencari padanan kata atau sinonimnya. Jadi saya tidak menggiring anak untuk dari kosakata bahasa Inggris kemudian pindah ke bahasa Indonesia, tidak. Tapi kosakata dalam bahasa Inggris yang ada dalam teks tersebut yang sekiranya sulit, itu kemudian saya cari padanannya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ pakai aplikasi permainan, jadi mereka mencocokkan. Nah, serunya di situ. Kenapa? Karena mereka itu tertantang. Tertantangnya aku dapat segini, temanku dapat segitu. Jadi ada tantangan yang membuat mereka itu ingin pencapaiannya itu tinggi. Nah, kemudian saya setting juga bahwa mereka itu bisa mencoba beberapa kali. Jadi tidak hanya satu kali kemudian berhenti, tidak. Jadi saya biarkan sampai mereka mencapai keinginan yang mereka inginkan. Nah, kemudian di World sendiri itu memang saya suka karena tidak hanya kita itu membaca saja, tapi di situ ada aplikasi suaranya. Jadi ketika di tombol voice di situ keluar pronunciation, how to pronounce the word gitu. Jadi cukup menyenangkan. Nah, dari situ ketika mereka sudah paham about the vocabularies of the words, kemudian memang harapannya adalah they understand about the text. Nah, setelah understand about the text, kemudian saya giring ke peta konsep menggunakan mind mapping. Tujuannya mencari the structure of the text. Gitu. Menarik Bu Lutfi terkait solusi yang Anda tawarkan untuk mengatasi antusiasme siswa dalam pembelajarannya. Baik Bu Lutfi, itu kira-kira
indikator keberhasilan dari penggunaan aplikasi Wordwall itu seperti apa ke depannya? Indikator keberhasilan dari Wordwall pertama memang meningkatkan kemampuan vocabulary siswa atau memperkaya kosakata siswa, karena itu adalah menurut saya Pak Edo ya. Ya. Bahasa itu kalau kita kosakatanya kurang, ya kesulitan. Jadi bagaimana cara meningkatkan kosakata, kemudian menarik antusias siswa melalui permainan, karena kalau disuruh buka kamus bosan Pak. Ya. Mohon maaf, iya kamusnya segitu tebal gitu ya. Kemudian harus mencari satu persatu. Kalau misalkan melalui aplikasi itu kan bisa kita tambah gambar Pak di situ. Ya. Jadi ada gambar, apalagi kalau pakai laptop itu kan gambarnya tambah jelas. Kemudian suara juga ada. Jadi mereka belajar tidak hanya kosakata, tapi mereka belajar juga pronunciation-nya. Itu indikatornya yang saya harapkan bisa tercapai di kelas tersebut. Baik, kira-kira kapan itu nanti dengan lakukan penggunaan aplikasi Wordwall ini dalam pembelajaran? Ya, untuk aplikasi Wordwall karena sesuai dengan jadwal ya Pak Edo, Ya. Insya Allah akan saya lakukan minggu depan, jadi Agustus minggu terakhir. Baik. Itu. Oke, Agustus minggu terakhir. Baik, Bu Lutfi, saya kira cukup percakapan kita. Terima Saya kasih. ingin ketemu lagi di awal September Ya, baik, siap. setelah Anda melaksanakan ini, menggunakan aplikasi Wordwall Oke, ini dan siap. bagaimana perubahan yang terjadi di kelas Anda. Terima kasih Bu Lutfi sudah Oke. membersamai saya dalam praktek Sama-sama, coaching Pak Edo. ini, dalam praktek coaching supervisi akademik ini. Terima kasih Bu Lutfi. Terima kasih. Ya, sama-sama.